Ada company-company di luar sana yang merasa bingung. Apakah ini sudah saatnya kita mengganti desain logo, desain kemasan, atau kita melakukan rebranding, packing ulang? Tentu ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Karena mengganti sebuah brand identity, ini membutuhkan effort yang tidak mudah. Kita harus bisa menganalisis apakah ini adalah keputusan terbaik untuk meningkatkan brand value sebuah perusahaan, atau justru jangan-jangan akan menjadi sebuah kegagalan yang besar bagi perusahaan seperti brand berikut ini yang setelah melakukan rebranding dengan mendesain ulang packingnya justru malah mendapatkan profit yang sangat anjlok dibandingkan sebelum dia mendesain ulang packingnya. Kadang kita bukan hanya bisa belajar dari keberhasilan seseorang, dari keberhasilan sebuah perusahaan, tapi kita juga bisa belajar dari kegagalan sebuah perusahaan agar kita tidak membuat kesalahan itu di kemudian hari. Kita bisa belajar dari Tropicana, salah satu minuman jus buah terkenal di Amerika yang mencoba mengganti kemasan mereka dari yang kemasan lama menjadi kemasan baru dengan harapan agar bisa cepat laku gitu ya di pasaran, bisa lebih tinggi salesnya. Redesign Tropicana ini melibatkan pergantian jeruk yang populer dengan sedotan dengan segelas jeruk yang generik untuk menggantikannya. Selain itu mereka juga mengganti desain kemasan dengan logo baru. Logo asli berbentuk horizontal dengan nama produk Pure Premium, sementara logo baru berbentuk vertikal dengan font yang lebih sederhana dan modern. Ini seperti gambar ini. Ukuran logo juga dikurangi menyoroti pesan 100% jeruk murni dan alami. Redesign ini gagal memperkuat ikatan emosional pelanggan dengan kemasan asli. Hal ini penting menunjukkan bahwa identitas visual merek ini sangatlah penting. Bahkan jika produk akhir tetap sama, kalau tampilannya berubah, hasilnya juga akan sangat berubah signifikan. Kita bisa melihat dari GIF, eye tracking, membandingkan kemasan lama dan telah direnovasi oleh Tropicana. Dari heatmap terlihat dengan jelas bahwa desain asli mampu menarik perhatian ke logo dan bukan produk itu sendiri. Di sisi lain, kemasan baru mengalihkan perhatian dari logo ke kalimat teks 100% jeruk. Desain berhenti relevan dengan audiens. Keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh emosi. Ingat, oleh emosi. Itulah mengapa penting untuk menghabiskan waktu bersama terhadap pelanggan untuk mempertimbangkan pendapat dan preferensi mereka. Kalau kita ingat-ingat buku Don't Judge the Book by the Cover atau jangan menilai buku dari sampulnya, tentu saja ungkapan ini muncul dari kebiasaan kita yang suka menilai sesuatu dari tampilannya. Hal ini sangat membuat kita membayangkan kualitas produk dari kemasannya. Kemasan adalah titik terakhir dari komunikasi merek perusahaan dengan konsumen dalam proses decision making untuk membeli. Desain dari kontennya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi konsumen untuk berinvestasi dalam produk pada saat-saat terakhir. Elemen branding pada kemasan tidak dapat diubah semua secara sekaligus. Ini adalah pelajaran yang bisa kita petik. Tropicana saat mencoba mengupdate mereknya dia langsung mengubah banyak hal. Ini akhirnya mengubah identifikasi, mengubah identiti dari Tropicana itu sendiri. Sehingga akhirnya pelanggan atau konsumen pun menjadi bingung saat ingin membeli jus jeruk. Mereka mengubah logo, tipografi, slogan, gambar, tutup. Jadi ya, kalau kita mungkin bisa mengambil pelajaran dari sini, kita mungkin bisa mengubah secara bertahap, tidak mengubah secara radikal, semuanya diubah, karena konsumen akan bingung. Kemasan adalah juru bicara yang bisu, dan kemasan adalah saluran komunikasi terakhir merek terhadap konsumen. Akhirnya kita juga harus bertanya kepada konsumen mengenai packaging yang kita buat, dan juga kita bisa melakukan riset kecil-kecilan dulu sebelum kita mencoba untuk mengubah desain secara keseluruhan terhadap semua pangsa pasar kita di semua bagian, semua region, semua provinsi, semua wilayah. Mungkin kita bisa tes kecil-kecilan dulu untuk mengubah dari
desain packaging kita.